diri, nama saya Alfonso Kevin. Pada kesempatan kali ini, saya diamanahkan sebagai moderator untuk kegiatan seminar proposal dengan judul Evaluasi Keamanan Ekosistem Kristatis pada UMKM. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendengarkan teman kita, Adiko Fasyahdan dengan NPR 2315-061-074 sebagai pembawa yang akan menjabarkan isi dari laporan berikut. Kemudian saya serahkan. Oke, terima kasih kepada moderator Anton Kevin. Di sini saya Adiko Fasyahdan, saya akan menjabarkan pembahasan tentang pengaruh karakteristik sistem dan literasi digital terhadap risiko kesalahan konfirmasi pembayaran. Oke, jadi di sini dalam konteks digitalisasi pada transisi UMKM ke sistem non tunai atau KRIS itu dia menjanjikan efisiensi, namun mayoritas pedagang kecil mengandalkan KRIS statis yang membutuhkan intervensi manual. Selanjutnya terdapat celah kerentanan, di mana ketiadaan otomatisasi nominal dan verifikasi pada KRIS statis itu menggeser beban keamanan sepenuhnya kepada kewaspadaan pedagang, memicu tingginya human error dan manipulasi. Selanjutnya fokus penelitian saya di sini itu mengukur secara kuantitatif bagaimana dua variabel utama seperti karakteristik bawaan sistem dan literasi digital pengguna, sehingga dapat membentuk probabilitas resiko kegagalan transaksi di lapangan. Oke, di sini mengapa KRIS statis itu membawa resiko bawaan? Yang pertama, yang pertama pada KRIS statis itu dia melakukan input secara manual oleh konsumen, lalu terpisah atau standalone, dan pedagang tuh wajib mengecek mutasi atau notifikasi mandiri. Sedangkan pada KRIS dinamis, pembuatan nominal itu dia otomatis dibuat oleh sistem dan terintegrasi point of sale, lalu sistem otomatis juga mendeteksi pelunasan. Nah, di sini terdapat segitiga aktor dan titik buta dalam ekosistem statis. Pertama, di sini ada konsumen. Konsumen itu dia mengendalikan nominal transaksi, bebas melakukan input dan juga rentan salah ketik. Selanjutnya di sini ada pedagang. Nah, ini tanda merah ini artinya dia merupakan blind spot dari validasi. Jadi si pedagang atau merchant itu merupakan penerima akhir. Dia hanya bisa memvalidasi jika notifikasi dari penyedia layanan sinkron dengan klaim dari konsumen. Lalu di sini ada penyedia layanan atau sistem, itu bagian yang memproses data secara real time menggunakan mutlak pada stabilitas internet. Lalu di sini ada pemetaan jalur transaksi dan titik kegagalan. Dari langkah pertama, konsumen men-scan KRIS dari pedagang, lalu melakukan input manual, di mana di langkah kedua ini merupakan titik resiko. Karena pada titik ini di langkah kedua itu rawan manipulasi atau ketidaktelitian antara angka yang harus dimasukkan oleh si penginput. Jadi di langkah ketiga itu terdapat sistem yang memproses transaksi rentan. Ini rentan karena terdapat delay pada jaringan. Lalu pada langkah keempat ini juga merupakan titik resiko, di mana langkah keempat itu adalah validasi manual oleh pedagang yang bergantung pada notifikasi aplikasi sehingga rawan human error saat sedang ramai. Lalu langkah kelima itu transaksinya selesai. Oke, di sini ada literasi digital sebagai lapis pertahanan utama. Jadi di sini ada parameter dari literasi rendah hingga literasi tinggi. Jika literasi rendah atau itu literasi rendah, secara konsumen itu pedagang itu pasif menerima bukti screenshot konsumen tanpa mengecek aplikasi, sehingga sangat rawan penipuan. Lalu jika ini di titik tengah-tengah, si pedagang itu mampu mengecek notifikasi namun panik atau bingung untuk membedakan status transaksi saat terjadi delay atau jaringan.
Dan yang terakhir ada literasi tinggi, itu pedagang aktif memvalidasi secara real time via aplikasi, paham protokol keamanan dasar, dan kebal terhadap manipulasi visual. Nah, di sini ada sintesis kerangka pemikiran penelitian. Jadi di lapisan pertama, karakteristik kristatis itu yang pertama ada input manual, ketergantungan notifikasi, dan ketiadaan integrasi kasir. Lalu di lapisan kedua ada pemahaman aplikasi, kemampuan membaca status, dan kesadaran keamanan. Dan yang di lapisan ketiga ada analisis risiko. Itu pertemuan antara kelemahan sistem dan keterbatasan literasi menentukan probabilitas kesalahan konfirmasi pembayaran. Sini ada metodologi dan desain eksperimen. Ada 4 tahap. Di tahap yang pertama ada pengumpulan data. Di sini saya menggunakan pendekatan kuantitatif melalui survei dan observasi langsung pada pelaku UMKM mikro. Lalu pada tahap kedua ada skenario simulasi, yaitu pada tahap ini saya menguji respon pedagang terhadap manipulasi bukti pembayaran dan delay notifikasi. Selanjutnya pada tahap ketiga ada pemodelan statistik. Dalam tahap ketiga ini saya melakukan analisis data menggunakan IBM SPSS, yaitu uji validitas, reliabilitas, dan regresi linear berganda. Jadi di tahap keempat itu ada evaluasi output. Di sini saya mengukur beberapa besar pengaruh simultan dan parsial dari sistem dan literasi terhadap risiko. Di sini ada asimetri beban validasi dalam ekosistem. Yang pertama itu ada konsumen atau customer, itu memiliki hak penuh mengatur nominal dan beban tanggung jawab keamanan lebih rendah. Selanjutnya ada penyedia layanan atau sistem, itu bertugas untuk melakukan routing data dan mengasumsikan semua input valid selama saldo mencukupi. Lalu ini pedagang, ini yang paling rentan karena dia memiliki titik validasi tunggal. Lalu juga dia memikul 100% beban untuk memverifikasi kecocokan nominal, aslian notifikasi, dan penyelesaian transaksi akhir. Ini ada arsitektur skenario pengujian lapangan. Nah, yang pertama itu ada uji karakteristik sistem, lalu yang kedua ada uji literasi digital, dan yang ketiga ada uji performa dan risiko. Nah, ini terakhir di sini saya ada signifikansi dan dampak penelitian. Secara dari output penelitian ada manfaat teoritis, yaitu memperkaya literatur akademik mengenai persimpangan antara desain UI/UX sistem pembayaran, literasi digital, dan risiko operasional di sektor informal. Lalu manfaat praktisnya ada 2 bagi pedagang, yaitu panduan taktis meminimalkan kerugian finansial akibat human error, dan yang kedua bagi regulator seperti BI dan SPI. Itu di sini jadi rekomendasi berbasis data untuk merancang program edukasi KRIS yang lebih terarah dan evaluasi desain infrastruktur notifikasi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya kita ucapkan terima kasih kepada teman kita di Kawasya Argan yang telah menyampaikan hasil dari seminar proposalnya kali ini. Baik, mungkin waktu dan tempat kali ini kami persilahkan kepada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan. Nah, baik, jika tidak ada yang ingin mengajukan pertanyaan, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.